Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litamimi makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjiqo ilaha min azabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajami alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaq. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa huwa rabbul falaqi ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Rahmat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada baginda alam nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, kita sama-sama masih senantiasa diberikan rahmat hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, minimal dengan jalan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi kita sebagai hambanya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quranul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema singkat kami bawakan cara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di bulan atau di mana manusia termulia akhlaknya dilahirkan,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya wajib kiranya kita mengungkapkan syukur yang tak terhingga, sebab kelahiran baginda Rasulullah adalah termasuk nikmat yang agung. Dalam buku berjudul Cahaya, karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabiullah Dawud alaihi salam. Nabi Dawud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Dawud, napas yang kamu hirup setiap hari adalah nikmat yang terkecil di sisiku." Bayangkan hadirin, napas yang kita hirup sehari-hari ini yang menjadi oksigen bagi kita, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah nikmat yang sangat kecil. Lalu nikmat apakah yang lebih besar ya Rabb di sisimu? Nabi Daud bertanya kembali. Lalu Allah menjawab, nikmat terbesar diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tak heran jika ada dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tiada akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara mensyukuri atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, adalah dengan cara bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lalu apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini? Apakah bentuk rahmat itu? Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan cukup jelas. Wa akhraja Abu Syaikh an Ibnu Abbas bil ayati qala fadlallahu al-ilma wa rahmatahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa yang dimaksudkan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus ilmu dan rahmatnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini." Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam jagat raya ini. Maka kalimat selanjutnya dalam surah Yunus di atas yang berbunyi falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, secara otomatis memerintahkan kepada umatnya, kita semua selaku muslim, menyambut gembira atas rahmat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam As-Suyuti beliau berpendapat dalam kitabnya telah memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi. Inna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassar minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat summa yamuddu lahum simatu ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala zalika minal bid'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibul mafi min ta'zimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farhi wal istibsyar bi maulidihi syarif. Bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad yaitu manusia berkumpul di dalamnya membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia. Dan itulah sebisa mungkin seperti kita yang kita lakukan saat ini. Hal pertama yang harus ada dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membacakan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam. Lalu hal yang kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keteladanan. Teladan bagi pemudi, teladan bagi pedagang, teladan juga bagi seorang suami, teladan bagi seorang pemimpin, dan juga teladan bagi segenap umat manusia. Dan hal yang ketiga adalah mensedekahkan makanan untuk dinikmati bersama-sama dengan niatan membahagiakan mereka yang hadir pada majelis maulid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, rasa gembira akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicintanya. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, siapa yang cinta Rasulullah? Dia pasti orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Pamana ahabba ayyanala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuhibbuhu hubban sadida wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatihi saniyah. Barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu-gebu. Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Lalu yang kedua, tanda para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seringnya membacakan sholawat. Sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan hal ini. Man ahabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aktsara minas sholati alaihi wa samratuhul wusul ila syafaatihi wa sahibatihi fil jannah. Barang siapa mencintai Rasulullah, maka ia akan memperbanyak baca sholawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga. Tanda yang ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa meneladaninya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu, pastilah ia akan banyak menyebutnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah saatnya kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain dan umatnya
daripada kepentingan pribadi atau golongan. Marilah kita jadikan kehadiran Rasulullah di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat yakni karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan, dan bantuan itu benar-benar merupakan rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Semoga kita semua termasuk daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man asnallahu alaihi bi khulqin hasan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba wa zalazila wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa an sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.